Oke, kali ini saya akan mereview lengkap Kison Liki 22. Di sini saya sudah punya contekan biar tidak lupa apa yang mau dibahas. Untuk yang pertama, apa yang didapat dalam box, unit speakernya sama kabel cas. Udah itu aja. Dia tidak dapat aux ya, sayang sekali. Dia tidak dapat aux padahal berfungsi auxnya. Kita lanjut. Desainnya, dari desain bodinya ini saya suka ya, dia lebih elegan daripada Kison Liki 5S. Dia logonya ada di sini, dia hanya ditempel saja sama double tip, jadi kemungkinan dia gampang lepas ya. Ini sudah mau lepas sih. Sama yang berikutnya adalah ini hitamnya, dia lebih tipis dari Kison Liki 5S, jadi kayak lebih elegan. Sama dari bahannya, ini sama aja kayak kain gitu ya. Kalau di sini ini plastik, di sini rubber. Di dalamnya ada konektor dan input-inputnya ya. Yang hitam-hitam ini karet. Ini semua karet, dan di sini lubang kecil ada mic. Gitu aja dari desainnya. Sekarang kita lanjut dari audionya ya. Dia ini audionya mono ya. Jadi dua speaker di sini dia sama channelnya. Saya sudah tes, dia audionya mono. Terus untuk ketahanan baterai. Untuk ketahanan baterai ini saya sudah tes, kondisinya pas baru datang ya. Saya belum cas, tapi kondisi baru datang itu baterai sekitar 80-90%. Saya putar musik volumenya dari 80-100%, saya rubah-rubah. Saya dapat 2 jam ya. Terus saya lanjut lagi putar. Ini belum dicas ya. Saya putar YouTube volume 50-60%, saya dapat 3 jam. Selanjutnya yang saya mau bicarakan adalah masalah volume yang keluar di sini ya. Kurang lebih dia gini. Tingkat volume dari 0 sampai 100%. Ini tingkat suara yang dikeluarkan dari 0 sampai 50%. Grafik keluar suaranya itu kayak terlalu landai gini. Maksudnya itu banyak tombol yang saya tekan untuk pergi ke 50%, tapi suara yang dihasilkan itu kecil. Maksudnya ndak langsung tiba-tiba besar. Maksudnya ndak grafiknya pas tengah begini memotong kan. Ndak, dia itu kecil, naik pelan-pelan sampai 50%. Setelah 50% ke 60% baru terasa perubahan suaranya ya. Yang paling terasa keluaran suaranya itu di 80-100%. Kita kasih naik tombol volume di HP itu 1 kali aja, tapi suara yang keluar besar sekali. Jadi ini terlalu mepet suaranya di bagian atas. Oke, begitu untuk output suaranya ya. Terus fitur lain, dia support mode TWS ya. Walaupun di boxnya buku petunjuknya tidak ada, tapi dia support mode TWS ya. Sisa kasihnya sudah nyala. Ganti mode. Bluetooth mode. Sisa nyalakan aja, terus pencet ini play 1 kali. Ditahan. Oke, dia respon ya. Itu dia mode TWS nya. Selanjutnya ada mode FM juga. Walaupun juga sama, dia tidak ditulis ini bisa support FM di manual, tapi ini support FM ya. Caranya, sisa dia butuhkan kabel aux. Kabel aux harus masuk di sini, baru rubah ke FM mode. Baru
Baru untuk cari siarannya, untuk scan siaran harus ditahan tombol play ini ya, tahan. Nanti dia akan cari sinyal otomatis. Untuk berpindahnya sisa pencet aja plus minusnya. Plus minus untuk next atau previous. Terus yang berikutnya adalah kabel bawaannya. Kabel bawaan dari pembeliannya ini saya tes itu arus yang masuk ketika ini sudah kosong kan. Arus yang masuk hanya 0,226 ampere. Jadi kabel bawaannya kurang berkualitas. Ketika saya pakai kabel yang berkualitas, saya dapat 0,430 ampere. Ini dari 0 ya. Maksimalnya yang saya dapat begitu. Mungkin bisa lebih kalau dia betul-betul lowbat, mungkin dapat 0,5 ampere. Jadi itu ya perbedaan kabel bawaan sama kabel yang bagus. Selanjutnya untuk warningnya ketika dia mau lowbat. Ketika baterai 40% menjelang ke 30% dia sudah muncul warning bahwa baterainya lowbat ya. Ya, ini di suara sekitar 80% lah dia sudah bunyi itu. Kalau suaranya 40%, volume baterainya sisa 40%. Ke 30% dia sudah bunyi warning baterai lowbatnya ketika saya pakai volume 80%. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Sepertinya itu aja. Untuk delay kita tes untuk delaynya ya. Oke, kalau di HP mungkin ada sekitar 100 milisecond ya, terasa. Dia di sekitar 100 milisecond. Tapi kalau untuk dipakai untuk kayak podcast kayak gitu ndak terasa delaynya. Sebentar saya lihat dulu videonya. Oke, ini kita close up ya. Bakal saya andelin buat sehari-hari Vivo X Fold 3 Pro. Akhirnya ya, setelah 3 generasi yang udah setengah tak, X Fold 3 Pro yang jauh lebih bagus dari speknya, kamera, Oke, dari suara saya rasa ndak terlalu terasa delay ya. Masih enak untuk nonton video YouTube. Tapi tergantung Bluetooth apa yang connect ke dia. Saya merasakan kalau di PC saya itu ada delaynya sekitar 300 milisecond. Kalau saya rasakan, kalau saya pakai komputer ya, PC ada Bluetoothnya. Bluetoothnya itu saya pakai Bluetooth card. Saya merasakan ada delay 300 milisecond. Oke, selanjutnya baterainya. Saya sudah tes pakai alat tes, kurang lebih dia memang baterainya 1,2 aja. Padahal saya berharapnya dia 1,8. Siapa tahu kan spek di kartu petunjuknya salah, tapi ternyata betulan dia hanya 1,2. Oke, selanjutnya kualitas suara dan tes soundnya ya. Untuk kualitas suara ini, kalau menurut saya bassnya kayak sedang aja, ndak berlebihan. Dia menangnya di kualitas suara sama clear audio yang keluar itu kayak vokal enak sekali. Kebetulan saya ndak punya di sini speaker Keysound Q5S ya, jadi saya ndak bisa bandingkan langsung. Tapi kalau dilihat dari video-video Q5S itu kayak bass pasif radiatornya kencang sekali anunya, gerakannya ya. Tapi ketika saya tes ini kayak biasa banget. Jadi menurut saya ini kayak bassnya
sedang aja, ndak berlebihan gitu, malah cenderung sedang mengarah ke kurang ya, kurang lebih begitulah. Tapi untuk overall suara sih saya bilang enak. Terus saya lihat-lihat lagi review di Shopee, ada orang komentar, nanti saya tampilkan di gambar. Dia bilang suaranya lebih ngebas dari Q5S. Entah dia punya speaker Q5S jadi bisa bandingkan langsung atau bagaimana, saya kurang tahu. Ya jelasnya ada kayak gitulah. Oke, saya rasa untuk suara itu aja. Kita tes sedikit suara tes ya. Belum Bluetooth nyala. Sorry, belum nyala. Bluetooth mode. Oke, saya pakai suara 90%. Oke, saya rasa cukup ya, gitu aja. Kesimpulannya ya, seandainya kalian punya uang lebih 20.000, kalian bisa ke 5S kalau incar kualitas suara lebih bagus. Sedangkan yang punya uang cukup untuk Q5S ya, Q5S juga ndak apa-apa. Dia juga sudah bagus itu, bassnya juga bagus kok. Tapi kalau saya pertimbangannya beli ini karena beda 20.000 aja, dia lebih mahal, jadi ya dia pasti keluaran lebih baru, pasti kualitasnya lebih bagus, harapan saya begitu. Untuk baterai saya tidak terlalu pusing, soalnya saya bisa bongkar dan ganti sendiri kalau saya rasa kurang. Tapi nanti kalau kedepannya saya rasa cukup baterainya, ya udah ndak apa-apa, ndak usah dibongkar aja. Maksudnya itu upgrade-nya gampang lah belakangan. Tapi kan kalau kualitas speaker, suara yang keluar itu kan saya ndak bisa upgrade. Beli speaker lah ya repot. Saya rasa segitu aja dari saya. Terima kasih.